Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus kuatku kembali dengan kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan kepada kita kekuatan untuk sepanjang hari ini. Mari kita siapkan seluruh hati pikiran kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Kita mulai dengan berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Oleh karena kemurahan dan kasih-Mu kami masih ada sampai hari ini. Penyertaan-Mu sempurna, kasih setia-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih, berikan kami firman-Mu. Firman-Mu itu yang akan menolong kami, memimpin kami sepanjang kehidupan kami. Terima kasih, kami terima dan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara. Tema firman Tuhan pada hari ini adalah rindu yang terambil dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat dan kelima. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, tema hari ini adalah rindu, lakukan kembali, lakukan lagi apa yang pernah kita lakukan untuk Tuhan. Jadi saudara, oleh karena kemurahan Tuhan, kita ini semua dipelihara, dijaga, diberkati dan dilindungi. Bahkan pemazmur katakan bahwa siapakah engkau hai manusia sehingga Allah memperhatikan. Siapakah engkau anak manusia sehingga Allah itu mengingatnya, saudara. Jadi Allah itu begitu mengasihi kita semua umatnya. Dan di dalam bahagian lain Alkitab mengatakan bahwa kasih setianya selalu baru. Rahmatnya, anugerahnya selalu baru setiap pagi. Tidak habis-habisnya kasih setia Tuhan itu. Setiap pagi saudara, Tuhan berikan kasih, rahmat dan anugerahnya kepada kita. Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Jadi karena itulah saudara, sebagai rasa cinta kita kepada Tuhan, atas penyertaan, kasih setia, perlindungan dan anugerahnya yang ajaib itu, maka kita nyatakan rasa cinta kita kepada Tuhan, rasa syukur kita kepada Tuhan, itu dengan kita menyembah, beribadah. Kita melayani Tuhan, kita membangun hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa. Yaitu sebagai wujud rasa cinta kita melayani pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan memberikan pemeliharaannya yang ajaib kepada kita. Saudara, tetapi di dalam menjalani hidup ini, di dalam perjalanan hidup ini, seringkali masalah-masalah itu timbul, masalah datang, persoalan datang, tekanan-tekanan hidup mulai menimpa kehidupan kita, sehingga membuat kita menjadi lelah, capek, ya, kita mulai bosan, kita mulai putus asa dengan keadaan yang kita hadapi, ya, istilah yang kita dengar sekarang, kita mulai burn out, kita capek dengan keadaan yang kita hadapi. Nah, keadaan itu saudara, secara perlahan, tanpa kita sadari, mulai membawa kita mundur dari apa yang selama ini kita sudah kerjakan. Keadaan itu dapat membawa kita mulai mundur dan mulai tidak lagi melakukan hal-hal yang selama ini kita sudah lakukan. Yaitu membangun hubungan dengan Tuhan, membangun persekutuan dengan Tuhan, melayani Tuhan. Jadi tanpa kita sadari, saudara, secara perlahan itu kesetiaan kita mulai berkurang. Cinta kita kepada Tuhan mulai pudar. Tidak lagi mau melayani, tidak lagi beribadah. Merasa lelah, capek, saudara, dengan keadaan yang kita hadapi. Dan kita mulai mengeluh, saudara. Dan kita mulai merasakan bahwa banyak hal yang kita lakukan dan kerjakan ini tidak produktif. Sepertinya kosong, kering, saudara. Apakah saudara sedang mengalami keadaan yang seperti ini? Ya, kering. Apapun yang kita kerjakan sepertinya tidak membawa hasil. Tidak ada hasilnya. Tidak maksimal, bahkan nol. Ya. Sebagaimana yang diungkapkan di dalam kitab Hagai.
Aku berbuat banyak tetapi hasilnya sedikit. Aku menabur banyak tetapi yang aku bawa pulang sedikit. Seolah-olah langit itu menutup embunnya dan bumi menahan hasilnya. Apa yang kita kerjakan semuanya sepertinya sia-sia, saudara. Lelah, capek. Nah, apakah keadaan itu saudara hadapi? Firman Tuhan mengatakan, mengapa itu bisa terjadi? Kitab Hagai menjelaskan, karena kamu sibuk dengan urusan kamu sendiri. Kamu sibuk dengan aktivitas kamu sendiri. Dan kamu membiarkan rumahku. Siapa rumahku itu saudara? Saudara dan saya ini rumah Tuhan. Kamu membiarkan rumahku menjadi reruntuhan. Tidak keurus lagi. Apa yang dahulu kita sering lakukan. Pelayanan kita, doa kita, ibadah kita tidak lakukan lagi. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita mulai jauh dari Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Firman Allah tadi katakan, redo. Lakukan kembali apa yang dulu pernah kita lakukan. Dalam kitab Wahyu tadi katakan, bertobatlah dan lakukan kembali apa yang dahulu kita sudah lakukan untuk Tuhan. Dan firman Allah di dalam Hagai katakan, kembali, naiklah ke atas gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu kembali. Saudara, kalau kondisi itu sedang saudara hadapi, mari kita introspeksi diri kita. Perhatikanlah keadaanmu. Bangun kembali rumah Tuhan itu, saudara. Ridu, bertobatlah. Sebab kalau tidak, aku akan mengambil kaki dian itu daripadamu. Tuhan Yesus tolong kita, saudara. Jadi mari, saudara, bertobat. Lakukan kembali apa yang sudah selama ini kita tidak lakukan lagi. Dan di dalam Hagai katakan, kalau kamu memperbaiki rumah itu, maka aku akan berkenan lagi kepadamu dan menyatakan kemuliaanku di dalam rumah itu. Tuhan akan pulihkan saudara dan saya. Tuhan akan kembalikan apa yang hilang dari kita kalau kita mau kembali kepada Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Jadi mari bertobatlah dan lakukanlah kembali apa yang telah kita lakukan buat Tuhan. Jangan mundur, jangan kita lelah melayani Tuhan. Rindu, lakukan kembali. Maka aku akan berkenan kepadanya dan aku akan menyatakan kemuliaanku di situ. Puji Tuhan. Tuhan akan pulihkan saudara. Tuhan akan kembalikan apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup saudara. Kembali dan lakukan cinta saudara kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Biar itu menjadi peringatan bagi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu, peringatan yang datang kepada kami. Engkau tahu seringkali kami lelah, kami capek dengan keadaan yang kami hadapi. Sehingga kami mundur dari apa yang selama ini kami kerjakan. Tapi firman-Mu ingatkan kepada kami, biar kami bertobat dan lakukan kembali, mengkobarkan cinta kasih kami kembali kepada Tuhan. Dengan tetap setia melayani Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa buat semua jemaat Tuhan yang mengikuti program ini. Tuhan, Engkau melihat setiap hati mereka. Jamah, lakukan sesuatu buat mereka Tuhan. Beri kekuatan dan kesanggupan. Dan Tuhan tolong apapun yang mereka kerjakan. Terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.